tak nyenyak, tak tahu mengapa. Makanku tak enak, tidur pun tak nyenyak, tak tahu mengapa, mengapa aku tak tahu. Begini ku salah, begitu juga salah, apakah yang ku rasa? Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Mahbub Al-Haitami. Pada kesempatan kali ini gue sedang bersama seseorang yang mempunyai suara merdu. Masya Allah. Semerdu apa itu? Semerdu lantunan yang enak didengar. Siapakah dia? Kedua orang ini, beliau merupakan dari insan dangdut, Masya Allah. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya. Ini kebetulan ada Bang Aan KDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga putranya yaitu Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tar dulu Bang, ngomong-ngomong bener anaknya? Kadang begitu sih. Orang juga suka bertanya-tanya. Ini saya perhatiin kok kayaknya, ya ampun, kayak Adik kakak? Enggak. Engkau sama cucu. Kadang-kadang suka bener. Engkau sama cucu. Enggak bercanda. Gimana kamu sehat? Alhamdulillah sehat selalu, berkat doa dari Bang Aan, dari Afan juga. Doa. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong, Bang Aan ini kan jebolan KDI ya Bang ya? Iya. Ngomong-ngomong dari KDI tahun berapa Bang? KDI angkatan aku itu 2004. 2004. Berarti kurang lebih ya sekitar udah 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. 2004, 15 tahun. Masih muda sih, masih muda. Berarti 2004 tuh saya umur berapa ya? Ya kita beda-beda tipis kan? Tipis. Apanya yang tipis? Kantongnya tipis. Waktu itu dulu di KDI juara berapa Bang? Juara 4. Juara 4 ya. Dan kebetulan aku perwakilan dari Surabaya. Perwakilan dari Surabaya Mas. Mungkin kalau anak-anak milenial zaman sekarang mah ya belum ngalamin kali ya. Ya sebenarnya nggak tahu juga karena kadang kita begini. Aku pun juga nggak sadar gitu ketika ketemu sama anak-anak KDI, teman-teman KDI yang baru-baru tuh ya. Nah, jadi saat itu memang ada di salah satu program yang sama. Dia ini perwakilan dari Aceh kalau nggak salah. Tidak Aceh kalau nggak salah. Dia nanya, Bang Aan, KDI ini yang baru kemarin gitu. Bang Aan, aku dulu tuh sering banget nonton Bang Aan. Oh iya, waktu itu Bang Aan lagi tampil, aku nonton, umurku waktu itu masih 4 tahun. 4 tahun. Dalam hati, ya Allah, tua banget ya. Enggak, itu emang bocah udah ngerti 4 tahun. 4 tahun, serius? Iya. 4 tahun. Umur kamu 4 tahun. Siap pakai pampers dong ya, gitu. Aduh, tua banget. Enggak, tapi memang secara nggak sadar pun juga aku sekarang udah hampir tingginya hampir sama lah. Hampir sama ya. Masya Allah. Ya berasa. Historisnya nih Bang Ani, sebelum masuk KDI, kenapa lebih memilih dangdut ya? Basicnya memang dulu dari kecil nyanyi dari umur 5 tahun. Itu memang basicnya di dangdut. Aku memang di dangdut, kemudian hijrah ke Surabaya, kampungnya di Mojokerto. Kampung. Dari Mojokerto ke Surabaya itu kurang lebih 2 jam lah kita tempuh pakai motor. Nah, kebetulan waktu itu hijrah ke Surabaya, sekolah di sana, SMA, SMKI 9 Surabaya. Jadi di situ aku udah mulai vakum, dangdut vakum. Yang tadinya dari umur 5 tahun, kemudian masuk SMA, ambil jurusan seni, sekolah musik di sana di SMKI Surabaya. Itulah udah mulai vakum dangdut vakum dan pindah genre ke ngeband sama teman-teman seangkatan musik di Surabaya gitu. Kurang lebih 5 tahun ngeband di Surabaya. Kemudian ada formulir pendaftaran KDI, coba tuh ikut karena kita gambling lah, iseng-iseng berhadiah. iseng-iseng berhadiah, bener. Iseng-iseng berhadiah, Masya Allah. Akhirnya dapat hadiah. Alhamdulillah. Dan setelah sekian lama menempuh perjalanan di kehidupan dangdut, akhirnya Bang Aan diberi suatu anugerah, yaitu putranya Afan. Yang sangat apa nih? Rupawan. Ngomong-ngomong Bang Aan, ini Afan ini juga
bisa nyanyi kan? Saya banyak itu ngeliat di YouTube, di TV kan, sering tampil. Ya tahu kakak, emang kakak Iya. bisa nyanyi? Gimana? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Turunan sih, interparti. Darah ya, darah seni. Darah seni. Ya memang kalau anak itu nggak jauh dari bapaknya. Buah jatuh. Jatuh tidak jauh dari Tidak jauh dari pohonnya. pohonnya. Induknya. Ya. Ngomong-ngomong, Afan ini dari umur berapa nyanyi? Umur berapa kak? Umur Ayo. Afan tuh Umur berapa? Pertama kali terjun benar-benar terjun di dunia entertain ya. entertain. Tarik suara 6 tahun. 6 tahun. Kakak Afan ini dari kecil memang sering aku tinggalin acara perusahaan terus ini. Jadi kebetulan berangkatnya show pun juga sama maminya berdua gitu. Dan dia sama neneknya di rumah. Kalau dia manggil neneknya Umi. Nah, di rumah. Sama kayak saya manggil nenek juga Umi. Manggil nenek Umi. Iya, Kenapa? Apa menolak tua apa gimana? Ya, kita ngikutin ya sama ya mungkin. Memang perkembangan zaman. Ngikutin. Lebih modern lah. Lebih gaul. Iya. Gaul. Nah, terus Afan tuh kan dari kecil ya Bang ya? Ya. Nah, sekarang kan udah beranjak dewasa. Umur berapa sih sekarang Afan? Afan sekarang umur 13 tahun. Afan sekarang umur 13 tahun. Nah, sebenarnya cita-cita Afan tuh apa sih? Cita-cita Afan menjadi dokter. Kalau buat cita-cita kerja. Cita-cita jadi dokter. Iya, cita-cita. Kalau nyanyi apa nih? Ada paksaan gak dari papi untuk nyanyi? Enggak. Atau emang dari diri sendiri? Dari diri mendengar naluri seorang anak pedangdut. Jadi nurun gitu? Iya, jadi nur. Nalurinya. Oh iya Bang An, saya dengar juga Afan ini saking nalurinya turun dari Bang An ini sampai tidur itu dia nyanyi ya? Bener gak? Kata siapa? Saya pernah dengar itu. Dapat informasi dari mana itu? Ada informasi itu. Enggak, tapi bener kak. Iya, Jadi bener. Afan dari umur 3 tahun, itu ketika dia denger lagu nih, apa yang dia denger lagu itu dia suka, Iya. gitu ya. Itu dia tidur malam itu sampai ke bawah tidur dia. Yang aku perhatiin itu setiap kali dia denger lagu dan dia suka sama lagu yang dia denger, pas tidur dia pasti ke bawah. Waktu itu memang pas kebetulan denger lagu itu cuma kamu. Lagu Ridho, cuma kamu. Gimana kak? Gimana tuh? Udah lupa udah 3. Ini bener. Aku sama maminya tuh sampai jadi ya memang dari kecil memang udah kelihatan ya. Dari kelihatan bakat kentalnya memang di bidang tarik suara memang kelihatan. Apa mungkin gara-gara sering melihat bapaknya nyanyi atau bagaimana sehingga dia menjadi kebawa mimpi? Salah satunya Mungkin itu. masuk ke dalam mimpinya itu di otaknya tuh, wah, gua harus jadi kayak bapak gua gitu kan. Salah satunya ini itu. seperti itu ya. Salah satu. Jadi langsung turun tuh nalurinya tuh. Jadi ketika aku di fashion TV, dia di rumah nonton. Apa yang aku nyanyi yang dia tonton, bapaknya nyanyi ini, dia ngikut. Ini ngomong-ngomong kita ngomong mulu. Aus juga. Iya. Jawab dong. Oke. Aku udah siapin buat Bang Anda. Iya. Ini masih galak. Ini minuman mana ini minuman ya? Mana Bang ya? Bang. SMS sih. Minuman Bang. Oh, siap. Oke, tadi anterin. Ini Afan kan sekarang udah gede kan ya? Ya. Nah, terus Afan ini seiring berjalannya waktu pengen nerusin papi atau pengen berubah genre seperti pop atau yang lain gitu? Pengen tetap jadi pewaris papi atau pindah haluan? Sebenarnya sih aku pengen jadi pewaris papi. Tapi yang namanya penyanyi itu harusnya menguasai semua genre. Jadi akan nyanyi semua genre, Pak. Nyanyi semua genre. Iya. Tapi ada satu nggak yang difokusin? Tetap dangdut? Tetap dangdut. Iya, tetap dangdut. Fokus tetap dangdut. Dangdut is the music of my country. Iya. Dangdut jati diri Jati Indonesia. diri Indonesia. Masya Allah. Ciri khas gitu ya? Ciri khas. Budaya musik Melayu. Nah, Bang. minumannya? Aku dianterin juga nih. Mantap. Ngomong udah kering juga. Iya, udah kering ini dari tadi. Udah semacam ada. Iya. Mungkin karena pelayanannya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang. Ya. Oke, ini dia minumannya. Ini yang seger-seger. Seger-seger. Biar tambah asik nih. Saya punya juga
spesial menu di sini, Makasih, Bang. Iya, ini tempat saya nongkrong nih, Bang. Benar. Iya, Serius? milenial banget. Ada makanan khasnya tuh, pempek. Pempek. Nih, pempek dari Palembang asli. 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 Iya. Kapal selam. Hah, nyelam. Yuk. Nyelam dulu dia. Pempek kapal selam. Nyelam dulu jadi. Nyelam dulu dia. Nih, dia pempeknya nih udah disediain nih buat Bang Ana sama Afan nih. Wah. Tamu jauh. Ini udah kering sama Bu. Kira-kira boleh langsung diseruput? Boleh langsung lah. Langsung seruput. Seger. Oke, ini dia. Ini Kak Afan tahu nggak ini namanya apa? Tahu Apa? pempek. Iya. Benar. Pempek. Pempek apa ya? Emang dari tadi kita ngobrolin pempek memang. Iya. Ini namanya pempek Bang Diren. Ada di konten aku sebelumnya, aku udah buat konten ini. Nge-review tempat ini, tempat milenial. Enggak, tapi kayaknya aku pernah lihat nih, Mas. Nggak asing tempat ini. Iya, nggak asing. Kayak pernah lihat di bener. mana gitu ya? Bener. Ini apa namanya? Warung pempek Bang Diren. Warung empek-empek Bang Diren. Yo, nih, warung pempek Bang Diren, artis pun penyanyi makan di sini. Masa kalian enggak? Subhanallah. Antriannya subhanallah. Makanya kita ngobrol dari tadi panjang lebar nggak berasa kalau kita nggak minum nggak makan. nggak minum, nggak Karena makan. apa? Pelayanannya subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Buat pemirsa di channel Mahbub Al-Haitami, buat daerah Lampiri, Pondok Kelapa dan sekitarnya, jangan lupa nih mampir di sini nih, warung pempek Bang Diren. Lihat di channel gua sebelumnya, oke? Kalau ngomong-ngomong kita boleh nih. Yang punya siapa? Yang punya? Ada yang punya. Boleh kita ngobrol-ngobrol. Panggilin boleh? Panggilin, boleh. Bang Diren. Enggak gitu dong manggilnya. Oh, gimana? Iya. Karena memang yang diundang ini penyanyi dangdut, manggilnya sebagai MC dangdut dong. Oh, gitu ya. Iya, oke, siap. Berani? Oke, berarti challenge nih buat manggil manggil orang. Anggaplah kamu mau manggil artis lah, penyanyi. Oke, kita panggilkan pemilik atau owner dari warung pempek Bang Diren. Bang Diren. Cengkok dangdutnya nggak kuat. Keren, cengkok. Apa? Ngomong-ngomong kayaknya nih Roma-Romanya bakal ada saingan baru nih. Dangduters baru. Dangduters baru. Kita gimana kalau bikin collab nyanyi bareng? Oke, ini dia. Ini dia Bang Diren. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar sini. Ngobrol sebentar. Nah, ini dia Bang Diren. Bang Diren. Yang punyanya. Mantap ya. Jadi ngomong-ngomong empek-empek Bang Diren ini, ngomong-ngomong kalau boleh tahu sejak kapan? Ini sejarahnya tuh udah lama Bang, sekitar udah 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun itu lama. Tapi saya terjun di sini baru 2 bulan sebelumnya paman saya yang jalan. 2 bulan? Baru 2 bulan? Tapi pelayanannya udah segini, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Ini tuh cabang Bang, cabang. Justru cabang itu baru 2 bulan. Yang namanya cabang baru 2 bulan udah subhanallah. Itu benar-benar luar biasa. Oke, dicoba. Ini kayaknya pempek kayaknya diliatin terus kayaknya enak. Wah, harus dicoba dong. Datang coba. Ya dicoba ya. Bang Diren, coba ya. Bang, dicobain dulu Bang. Oke, siap. Makasih banyak Thank you, Bang. Sukses. Ya, amin. Bang, biasanya nih kalau yang makan nih cukup 1 Bang. Nggak cukup satu. Jangan khawatir Bang. Bang, Stok masih banyak ya. Masih Bang. Bang, di belakang layar. Gak enak kalau nambah di sini mah. Oke. Tenang, sama Bos. Bang Diren apa bilang? Stok masih banyak. Stok masih banyak. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Oke, tenang, kita masih panjang perjalanan. Jadi gimana? Sama Bos mana? Iya, kebetulan saya habis makan tadi. Sebelum Bang Aan kemarin saya udah 2 piring. Iya. Banyak dong. Banyak menang. Banyak menang. Iya, banyak menang. Sambil Oke, sampai kita sambil ngobrol. Bang Aan sama Afan sekalian ngobrol. supaya nggak penasaran. Buat pemirsa di Mahbub Al-Haitami Channel, tonton konten sebelumnya deh. Oke, Bang Aan gimana? Kita sambil lanjut ngobrol dulu, nggak apa-apa? Makan nggak apa-apa. Oke. Nah, Afan ini kan umur baru 13 tahun ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya, kelas 1 SMP. Buat Afan itu dari kecil sampai sekarang itu gimana sih Bang? Apakah nggak ngeganggu jadwal kegiatan belajar mengajar buat Afan ini sendiri Bang? Kalau untuk membagi
belajar mengajar antara karir dia sebagai penyanyi sama pendidikannya, alhamdulillah sejauh ini enggak. Alhamdulillah enggak, karena Afan tipe anak yang maksudnya ketika apa yang dia mau dia harus dapat. Begitupun soal pendidikan belajar, alhamdulillah sampai sekarang dia satu SMP udah bisa mulai membagi waktu. Satu SMP udah bisa ngebagi waktu, udah bisa manage antara karir dan pendidikan. Cuman terkadang ya namanya kasihkan nyanyi terus nyanyi dangdut. Kadang bilang apa giliran sekarang papi yang nyanyi, papi yang latihan, kakak belajar. Iya baru dia langsung gitu. Nggak mau kalah jadinya bapaknya nih ya? Nggak mau kalah dari bapaknya. Sebenarnya sih dibilang nggak mau kalah enggak, cuman bapaknya kadang merasa minder. Kenapa minder? Hah? Kenapa tuh? Kadang minder satu panggung sama dia. Tapi ngomong-ngomong Afan ini saya lihat emang pertumbuhannya itu beranjak tuh cepet banget. Kemarin saya lihat di YouTube masih kecil gitu ya. Tapi sekarang beda mas ini Bang An. Beda ya? Iya, udah kayak orang Korea gitu. Kalau anak-anak muda, emang buat anak-anak milenial tuh Afan itu Masya Allah mukanya kan. Kalau bapaknya Masya Allah juga. Masya Allah juga. Masya Allah juga. Masya Allah juga ya. Bisa jadi kayak Afan begini. Masya Allah. Gitu. Tetap yang berjasa itu ini bapaknya. Jadi terlepas soal bagaimana aku ke dia, soal latihan pun, latihan vokal di rumah, mau itu aku yang latihan vokal, mau itu Afan, entah itu adiknya si Haikal, itu selalu ada yang bawelin, tetap ada yang bawelin di belakang layar. Siapa? Maminya. Iya. Walaupun maminya lagi fokus apa gitu ya, entah itu masak, entah itu lagi ngerjain apa gitu, tetap listening dong, tetap kuping yang main gitu. Ntar kalau lagi apa gitu, papi, tolong itu tadi kayak kurang ini deh gitu. Jelek juga berarti maminya. Jadi itulah terlepas dari aku mengarahkan dia sebagai penyanyi yang memang benar-benar. Aku sebenarnya sama Afan itu dari dulu nggak pernah memaksakan atau gimana. Kamu harus begini karena papi begini. Enggak. Justru setiap kali ada apa gitu buat Afan, papi nanya apa sama Afan, kalau misalnya ini dibuat gini-gini bagus nggak? Nah, kalau misalnya Afannya setuju kalau begitu, ya papi boleh. Tapi kalau misalnya Afan lagi nggak setuju, ya papi nggak maksain juga. Jadi papi tuh benar-benar nggak maksain lah harus kayak gini. Ya, aku beri kebebasan buat dia. Ekspresi soal untuk bisa ini dalam hal bernyanyi pun juga kita sama-sama sharing. Jadi ketika di rumah latihan pun kita berusaha untuk profesional, sharing, teman. Terlepas dari itu kan, siapa tahu aku juga bisa dapat gambaran dari dia. Oh iya benar. Di panggung pun juga sama begitu. Ketika di panggung, aku sama dia duet, ya begitu. Kita jadi teman. Kita jadi partner duet. Setelah itu balik ke rumah jadi seorang bapak. Memang ini Afan ini mungkin akan menjadi the next pangeran dangdut. Amin, insyaallah amin. The next pangeran dangdut seperti ada pernah kan nyanyiin lagu pangeran dangdut? Pernah. Coba nyanyiin sedikit dong pangeran dangdut. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Pangeran dangdut. Dunia diguncang gitu. Dunia diguncang kemana? Oke pemirsa, itu jadilah sebuah historis dari seorang penyanyi, dari anak dan bapak, bagaimana bapak mendidik anaknya dan bagaimana kerjasama antara bapak dengan anak ketika di luar panggung. Dan ini merupakan sebuah motivasi gitu buat kita atau buat orang tuanya, bahwasanya ketika anak mau apa jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu memaksa, namun tetap dibimbing gitu. Betul bukan gitu Mang? Betul. Tetap dibimbing. Karena dalam hal apapun, ketika orang tua berusaha untuk membentuk anaknya sesuai dengan harapan orang tuanya, harus begini harus begitu, beban bukan? Beban. Jujur ini. Kamu
jangan terlalu ya. Enggak, artinya berilah kebebasan selagi itu dalam hal positif. Kita sebagai orang tua ya tetap pantau. Oke Bang An, mungkin perbincangan kita sampai sini saja. Terima kasih nih buat waktunya ngobrol-ngobrol nih Bang An. Sama-sama. Jauh-jauh gitu dari Kerawang ke sini gitu. Sama-sama. Kan dijemput juga. Iya, dijemput ya. Oh iya. Supir yang jemput ya. Supir yang jemput. Aduh. Sama-sama kamu sama-sama. Makasih banyak pempeknya. Iya. Buat Afan tetap semangat. Belajarnya, pendidikannya nomor 1, terus karirnya semoga semakin meroket dalam dunia perdangdutan. Caranya apa? Tetap. Heeh. Sama ibadah juga. Nah, ibadah juga. sholat. Ya. Apapun ibadah nomor 1. Sempatin ibadah, jangan ibadah sesempatnya. Ini lagi bener, lagi bener. Dan yang terakhir, jangan membangkang sama orang tua. Harus tetap hormat sama orang tua. Biar gimana pun kita sudah jadi apapun, tetap hormat sama orang tua dan guru. Karena apapun itu juga berkat bantuan doa dari orang tua. Nah, oke, buat pemirsa jangan lupa Like Komen. dan share ke teman-teman kalian. oh Jangan lupa. woi, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.